Oke, selamat malam, shalom, salam kudus untuk kita semua. Salam damai sejahtera Tuhan, baik untuk kita yang sudah berada di Zoom maupun yang ada live streaming melalui Facebook. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, mari kita selamat malam Bapak Ibu semua saudara sekalian ya malam. Baik, mari kita akan mulaikan acara Zoom malam hari ini. Ibadah Zoom malam hari ini kita akan menyanyikan satu pujian terlebih dahulu. Saya share screen dulu. Kita menyanyikan pujian, saya senang pujian ini Bapak Ibu Saudara. Kasih yang sempurna telah kuterima darimu, dari Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah kuterima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Kasih yang sempurna telah kuterima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa, kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah kuterima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh karena kasih karuniamu kau pulihkan aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita ulangi lagi Bapak Ibu Saudara pujian ini dari awal. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah kuterima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa, kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan
sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa Kau beri bakat yang kuasa, aku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkaulah Bapa kami, Bapa yang kekal. Dan Engkau tidak membiarkan kami sendirian di dalam menghadapi segala persoalan dalam kehidupan kami. Sejak kami diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, berkat-Mu, anugerah-Mu senantiasa menguatkan kami semua. Dan kami bersyukur ya Tuhan Yesus, jika malam hari ini kami diberikan kesempatan lagi untuk bersama-sama memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Karena besar rahmat, anugerah, kebaikan yang telah kami terima daripada-Mu ya Bapa. Itu bukan karena hasil usaha kami, bukan karena kekuatan perbuatan kami, tapi semata-mata karena kasih karunia anugerah Allah yang sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami semua di ruangan Zoom pada malam hari ini, maupun yang mengikuti dari live streaming Facebook. Tuhan memberkati semuanya, supaya apa yang kami pelajari firman Tuhan malam hari ini, kami bisa lebih dikuatkan lagi, dan diberikan kami sukacita, ditambahkan lagi kebahagiaan kami di saat kami melihat kebenaran firman Tuhan terus dinyatakan, sehingga kami semakin kuat dan keyakinan kami akan karunia Allah yang luar biasa akan terus bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga Tuhan tidak lupa pada kesempatan malam hari ini mendoakan saudara kami yang terkasih, Bapak Doni Rahakbau, yang sampai saat ini Tuhan masih terbaring lemah karena sakit yang ada pada tubuhnya. Bapak di dalam surga, Engkau senantiasa menguatkan Bapak Doni dan juga memberkati keluarganya. Kau memulihkan kesehatannya dan senantiasa memberikan penghiburan kasih dari kekuatan anugerah Tuhan kepadanya. Terima kasih Bapak, juga semua saudara kami yang tergabung di dalam Zoom ini, jikalau mereka ada kondisi fisik mereka lemah, kami mohon campur tangan Tuhan. Engkau memberikan kesehatan yang baik buat semua saudara kami, baik yang ada di live streaming Facebook. Berkati mereka semuanya, kuatkan mereka semuanya, dan segala keperluan apa yang dibutuhkan, kami percaya Tuhan akan mencukupkan semuanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah dua ucapan syukur kami Tuhan yang kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Ya, baiklah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berterima kasih atas kehadiran kita semua pada malam hari ini, mana kita akan melanjutkan apa yang sudah kita mulai beberapa minggu yang lalu, ya, tentang satu topik yang sangat penting untuk kita pahami, kita mengerti bagaimana berkat Abraham sampai kepada kita, ya. Nah, pertama-tama Bapak Ibu Saudara, saya sudah menuliskan di papan tulis ini
yaitu ringkasan dari apa yang sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu di bagian pertama dan bagian yang kedua. Ya, jadi sesi ketiga malam ini adalah bagian yang terakhir dari tema pembahasan kita terkait dengan tema benarkah kita mengalami berkat-berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Dan jika benar, ya kita sekarang mengalaminya, Bapak Ibu, Saudara, berkat yang mana yang sedang kita alami? Ya, berkat yang mana yang sampai pada kita? Siapa yang tidak suka dengan berkat, Bapak Ibu? Ya, semua orang suka dengan berkat. Luar biasa, saya juga suka, ya. Tetapi kita tidak bisa melampaui dari apa yang dikatakan oleh Alkitab, dan kita hanya percaya saja apa yang ditentukan oleh Allah bagi kita itu sudah berlimpah bagi kita, lebih daripada cukup, dan kita perlu mengetahuinya supaya kita makin bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Sebelumnya, ya Bapak Ibu Saudara, saya tuliskan kembali perjanjian, ya, covenant daripada Allah, ya, janji Allah kepada Abraham yang diteruskan kepada anaknya Ishak, kepada cucunya Abraham bernama Yakub, dan kepada keturunan-keturunannya yaitu bangsa Israel untuk selamanya menjadi milik mereka. Ya, jadi bukan milik kita, milik mereka sebagai bangsa pilihan, ya, sebagai bangsa perjanjian daripada Allah, ya, yaitu bangsa Israel. Bukan kepada kita saat ini tubuh Kristus. Nah, berdasarkan Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 7, kemudian pasal 17 ayat 1 sampai 14, kita kemarin beberapa minggu yang lalu kita sudah melihat bahwa ada 7 bahkan 8 janji berkat Allah kepada Abraham dan semua keturunannya. Ya, yaitu yang pertama adalah Abraham akan menjadi bangsa yang sangat besar. Yang pertama, yang kedua, Allah berjanji memberkati Abraham, dan yang ketiga adalah Allah menjadikan Abraham termasyhur, ya, terkenal, sangat terkenal di seluruh dunia. Kemudian Abraham menjadi berkat, bukan hanya diberkati, tetapi dia juga menjadi berkat khusus, ya. Kemudian juga ada berkat dan kutuk. Orang-orang yang memberkati Abraham, ya, dan keturunannya, seperti kita tahu Cornelius, ya, Pak Dales, ya. Cornelius itu dikatakan sangat membantu orang-orang Israel, maka akhirnya juga Tuhan menyelamatkan dia, memberikan kepadanya keselamatan, ya. Itu adalah penggenapan daripada janji ini bahwa Tuhan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham, dan juga mengutuk orang-orang yang mengutuk Abraham, ya, atau keturunannya. Dan melalui Abraham semua umat manusia di bumi akan diberkati. Kemudian mereka juga akan mewarisi tanah perjanjian sebagai negeri pusaka, tanah Kanaan. Kemudian ada satu lagi di pasal 17 ayat 1-14 sudah kita lihat bahwa ada namanya perjanjian sunat, ya, kewajiban perjanjian sunat bagi Abraham dan semua keturunannya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berdasarkan rincian daripada berkat-berkat perjanjian Allah atau covenant daripada Allah dengan Abraham tersebut, kalau kita bertanya yang mana yang sampai kepada kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, yang mana? Apakah semuanya ini diteruskan oleh Allah saat ini kepada kita? Apakah kita merasakannya? Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, sangat sulitlah kita mengatakan bahwa ini adalah bagian yang sampai pada kita, ya, karena memang bukan ditujukan kepada kita, ya Bapak Ibu, ya, ditujukan kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu bangsa Israel. Nanti akan kita lihat, itu yang akan kita bahas di sesi yang ketiga ini. Yang sampai pada kita berkat yang mana, ya, karena Alkitab juga mengatakan bahwa kita ini adalah anak-anak Abraham, dan kepada kita juga dijanjikan bahwa melalui Abraham janji itu juga menjadi berkat bagi kita. Jadi Bapak Ibu sekalian,
semua janji berkat Allah tersebut yang ini ya, yang saya tuliskan tadi ada 8 paling tidak di sini berkat Abraham, itu adalah bersifat lahiriah, ya, bersifat jasmaniah atau janji kemakmuran secara materi dan rohani di mana? Di bumi ini. Ya. Jadi bukan hanya secara rohani tapi secara materi juga. Keturunan Abraham, Ishak dan Yakub itu akan makmur, ya, kaya raya. Apakah itu pengalaman daripada orang-orang Kristen di bumi saat ini, Bapak Ibu sekalian? Apakah saat ini di masa kesusahan, saat pandemi virus corona, COVID-19 ini, bahwa orang-orang yang mengaku percaya keturunan Abraham, percaya memiliki iman yang sama dengan Abraham, apakah kita memiliki kesehatan yang keselamatan akan kesehatan kita yang tidak terserang dengan penyakit, dijauhkan dari kematian, ya, di saat terjadi pandemi virus corona COVID-19? Apakah orang-orang kudus terluput? Bapak Ibu sekalian, sebagai keturunan Abraham, sebagai anak-anak Abraham, apakah terluput dari kematian? Karena COVID-19 ini, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang kebal. Ya, Bapak Ibu sekalian, semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Semuanya semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Ya, jadi tidak ada jaminan seperti janji kepada Abraham ini sekarang diklaim harus terjadi sekarang ini di muka bumi ini. Baik pun bagi mereka yang mengaku sebagai anak-anak Abraham atau orang-orang yang mengikuti jejak iman Abraham. Kenapa demikian? Karena sekali lagi janji ini bukan ditujukan kepada kita, tubuh Kristus saat ini, tetapi itu ditujukan kepada sebuah bangsa, namanya bangsa Israel. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tetapi sekarang kita memfokuskan perhatian kita kepada perkataan Rasul kita, Rasul bangsa lain, dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, bahwa Rasul Paulus mengatakan jika kita adalah orang-orang percaya, anak-anak Allah, maka kita juga adalah keturunan benih daripada Abraham yang berhak menerima janji Allah. Amin. Ya, kita harus aminkan itu. Karena Rasul kita, Rasul Paulus yang mengatakannya. Dan itu adalah fakta yang kita aminkan dari kebenaran firman Tuhan. Kita berhak menerima janji Allah. Tapi kita bertanya, janji Allah yang mana yang terkait dengan kita saat ini? Yang berkaitan dengan Abraham. Maka kita harus tahu konteksnya. Paulus berbicara dan kita akan lihat itu di dalam kitab Galatia pasal 3. Kitab Galatia pasal 3. Saya akan membaca satu-satu pasal ya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dan saya akan membacanya dengan cepat supaya kita mendapatkan gambarannya. Berkat yang mana yang dijanjikan oleh Allah melalui Abraham yang sampai kepada kita sekarang ini. Sebagai bangsa-bangsa lain, bangsa non-Yahudi. Sebagai orang-orang yang dulu tidak mengenal Allah, tidak mendapat perjanjian Allah, ya, dan tanpa Kristus di dunia ini, tanpa pengharapan di dunia ini. Sekarang berkat itu sampai pada kita. Berkat yang mana? Saya akan membacakan dari Galatia pasal 3, ya. Mulai dari ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang saya bukan dari pasal 3 ayat 1 yang akan saya baca duluan, tetapi saya mulai dari ayatnya yang ke-15 ya. Dari ayatnya yang ke-15 saya akan membacakan sampai ayat 29. Baru nanti identifikasi daripada berkat itu ada juga di pasal 3 ini dan belakangan akan saya baca. Dari ayat 15. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia, ia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, ya mulai di sini, segala janji itu
dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Ya, jadi hanya melalui satu orang, yaitu Kristus, janji itu disampaikan. Ya, nanti akan kita lihat janji yang mana. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah. Sebelumnya telah disahkan Allah. Tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian. Sehingga janji itu hilang kekuatannya. Jadi sebelum hukum Taurat terbit, diberikan melalui Musa, Allah sudah ada janji terlebih dahulu kepada Abraham. 18. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Ya. Sudah mulai terlihat janji itu, janji yang dijanjikan oleh Allah melalui Abraham ya, kepada kita. Ayat 25. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi ini penekanannya, Bapak Ibu Saudara ya. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Amin. Karena kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Apakah Abraham dibaptis dalam Kristus? Ya. Abraham tidak pernah mengenal Kristus. Dia tidak tahu tentang Kristus ya. Tapi kita sekarang ini. Nah, janji itu tetap sampai kepada kita. Janji iman. Ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Satu apa? Satu tubuh, satu iman, satu baptisan, satu pengharapan, satu Allah, satu Tuhan. Tidak ada perbedaan Yahudi atau orang Yunani dan lain sebagainya. Ya, berbeda sekali. Ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, di situ jelas keturunan yang dimaksud ada 12 suku. Ya, anak-anak daripada Yakub, Israel, menjadi suku bangsa Israel. 12 suku, berbeda dengan bangsa yang lain. Tapi sekarang tidak ada perbedaan itu. Ya. Nah, ayat 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Janji yang mana? Lagi-lagi kita bertanya Bapak Ibu sekalian. Janji yang mana? Begitu banyak janji Allah di dalam Alkitab ini Bapak Ibu sekalian. Janji Allah tidak selalu sama kepada semua orang. Ada janji Allah kepada orang tertentu, belum tentu diberikan janji itu kepada orang lain. Ada janji Allah kepada bangsa Israel dan tidak diberikan kepada bangsa lain. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita lihat janji apa ya yang kita mendapat bagian dan berhak menerima janji Allah tersebut.
Nah, inilah kita akan lihat di kata-kata kuncinya di pasal 3, seperti saya janjikan tadi, dari pasal 1, dari ayat 1 akan saya baca. Disinilah rahasianya diungkapkan, ya, Bapak Ibu. Dari ayat 1 pasal 3. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Mulai dari ayatnya yang kedua. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Ya, adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada berita Injil? Sekarang sudah diperbandingkan Bapak Ibu sekalian antara perbuatan dan percaya, ya, antara perbuatan-perbuatan melakukan hukum Taurat dengan percaya atau beriman. Sekarang dibandingkan untuk mempertegas, memperjelas posisi berkat itu yang sampai pada kita, ya. Ayat 3 ada langsung ke ayatnya yang kelima. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Makin jelas Bapak Ibu sekalian. Karena percaya, ya, kita menerima Roh Kudus. Kita menerima berkat keselamatan dari Tuhan Yesus. Lanjut lagi ke ayatnya yang ke-6. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi-lagi percaya. Inilah penekanannya. Ya, berkat karena percaya. Kemudian di ayatnya yang ke-7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Iman, percaya. Iman, percaya, iman, beriman. Ini penekanannya. Kemudian di ayat 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Telah terlebih dahulu Ia memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Oleh iman. Ya, oleh karena percaya. Janji karena percaya. Bapak Ibu sekalian, kita dibenarkan. Dibenarkan oleh darah Kristus. Kemudian di ayatnya yang ke-9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Lagi-lagi beriman, percaya. Inilah yang dijanjikan oleh Allah yang sampai kepada kita. Kemudian di ayatnya yang ke-11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Lagi-lagi iman. Ayat 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14. Sebab Kristus telah membuat ini semua, ya. Yesus Kristus telah membuat ini semua, yaitu kematiannya di atas kayu salib, supaya di dalam Dia, di dalam Kristus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga berkat yang mana ini? Sehingga oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu. Jadi melalui iman kepada Kristus, kita menerima Roh yang dijanjikan oleh Allah. Bagaimana kita menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, Bapak Ibu sekalian? Ya, di ayat 14 ini. Saya akan mengajak kita untuk melihat di dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Saya akan langsung membacakan saja buat kita semua. Beginilah caranya kita menerima janji Allah untuk menerima Roh Kudus. Ayat 13. Efesus pasal 1. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu.
Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Jadi menunjuk kepada Efesus pasal 1 ayat 13 ini dan 14, bahwa janji Allah, yaitu janji Roh Kudus dikaruniakan kepada kita, ketika kita percaya langsung dimeteraikan Roh Kudus itu. Sekarang pertanyaannya, apakah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub ketika percaya kepada Mesias, kepada Yesus Kristus, mereka langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus? Bapak Ibu sekalian, Alkitab tidak mengatakan demikian. Mana buktinya? Dari mana kita tahu? Yesus berjanji kepada Petrus, kepada Yohanes, kepada Yakobus 12 murid, supaya mereka menanti-nantikan turunnya Roh Kudus. Ya, mereka bukan dimeteraikan dengan Roh Kudus ketika percaya, karena bukan itu janji pada mereka. Tapi janji kepada kita dikatakan bahwa kita menerima Roh Kudus dan ketika percaya langsung dimeteraikan. Ya, kita tidak perlu harus menunggu sehari, seminggu, sebulan. Kita tidak perlu harus mengundang Roh Kudus. Kita tidak perlu harus memanggil Roh Kudus, ya, dan lain sebagainya. Tetapi kepada kita janji Tuhan adalah ketika kita percaya kepada Injil kasih karunia Allah, kita langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itulah janji Allah yang sampai pada kita saat ini. Amin. Ini yang sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sama janji Allah kepada orang Israel dan kepada kita, kenapa Petrus ketika percaya tidak dimeteraikan dengan Roh Kudus? Kenapa Yohanes? Kenapa Yakobus? Kenapa mereka disuruh menunggu-nunggu turunnya Roh Kudus? Karena janji kepada mereka, Bapak Ibu sekalian, menurut Nabi Joel, ya, menurut nubuatan perjanjian lama, bahwa mereka akan menerima Roh Kudus kalau Roh Kudus turun ke atas mereka. Dan mereka harus menunggu Yesus Kristus dimuliakan dulu, naik ke surga, barulah Roh Kudus dicurahkan kepada mereka pada hari Pentakosta. Padahal mereka sudah lama percaya. Ya, itulah janji kepada mereka, janji turunnya Roh Kudus. Pada kita, janji dimeteraikan Roh Kudus sebagai jaminan keselamatan kita, jaminan berkat kita yang penuh di dalam Kristus sekali untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itulah kita lihat tadi dikatakan di ayatnya, ya, di pasal 3, di ayatnya yang ke-22 dikatakan langsung saja di ayatnya yang ke-26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena iman di dalam Yesus Kristus. Bukan karena kita adalah memiliki garis keturunan dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Bangsa Israel lah yang memiliki garis keturunan kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ingat Bapak Ibu sekalian, selalu ada 3 nenek moyang daripada bangsa Israel yang sering-sering disebut. Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, Paulus tidak mengatakan bahwa berkat Ishak, berkat Yakub sampai kepada kita. Tidak. Tapi adalah berkat Abraham. Sebelum Abraham itu disunat. Nanti akan kita lihat di kitab Roma lebih jelas lagi. Ya, berkat dibenarkan karena iman. Ya, tetapi Bapak Ibu sekalian, berkat dibenarkan karena iman itu telah terlebih dahulu berlaku Tuhan buat kepada Abraham. Itu tidak berarti bahwa Abraham mengimani hal yang sama seperti yang kita imani saat ini. Abraham bukan dibenarkan karena dia percaya Yesus mati hapus semua dosanya. Dia tidak tahu itu. Kita yang tahu sekarang ini dan percaya bahwa semua dosa kita sudah ditebus dan diampuni dan kita dibenarkan karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita yang tahu hal itu saat ini dan kita dibenarkan. Itu adalah berkat yang kita terima, berkat keselamatan yang besar. Maka di ayat 27 dikatakan, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus
telah mengenakan Kristus. Ini adalah janji Allah kepada kita sebagai tubuh Kristus. Kita sudah dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus. Ketika kita percaya, Roh Kudus mengambil kita dan kita dimasukkan ke dalam Kristus dan kita berada di dalam Kristus. Jadi ini adalah pekerjaan Roh Kudus semata-mata, ya, yang menjadikan kita menjadi anggota tubuhnya untuk selama-lamanya, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi janji berkat keselamatan hanya karena iman dalam Kristus Yesus. Janji keselamatan tanpa sunat. Janji keselamatan tanpa melakukan hukum Taurat. Paulus katakan, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia Allah. Janji keselamatan masuk surga, terangkat ke atas di awan-awan nanti, ya, ketika Yesus datang yang rahasia. Yesus datang di awan-awan menjemput kita. Bukan janji turun ke bumi, pengharapan kita dalam Kristus saat ini. Kalau pengharapan bangsa Israel, iya, mereka menantikan Yesus kedatangannya di bumi ini. Itu adalah janji kepada mereka, itu adalah pengharapan mereka, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan keselamatan mereka nanti akan penuh ketika Tuhan Yesus sudah datang kedua kali, ya, bahwa keselamatan daripada bangsa Israel itu disitulah penuh. Sedangkan keselamatan kita sekarang ini sudah penuh, Bapak Ibu sekalian. Ya, sudah penuh dan kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita sudah dimeteraikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kalau kita lihat, apakah pengharapan Abraham, Ishak dan Yakub? Kalau iman kita sama dengan Abraham, iman kita sama dengan Ishak, iman kita sama dengan Yakub, pengharapan kita sama dengan Abraham, pengharapan kita sama dengan Ishak, apakah pengharapan kita sama dengan Yakub juga, Bapak Ibu sekalian? Apakah mereka akan terangkat nanti di awan-awan saat rapture, saat pengangkatan yang rahasia? Apakah Abraham akan terangkat? Apakah Daud akan terangkat? Apakah juga Ishak dan Yakub akan terangkat naik ke surga? Saudara, sama sekali Alkitab tidak mengatakan demikian. Kalau kita baca kitab Ibrani, di situ sudah jelas dikatakan bahwa Abraham menanti-nantikan kota yang baru di bumi ini, di bumi yang baru. Ya, bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah memiliki pengharapan dan itu janji Tuhan kepada mereka, ya, dan itu sudah dinubuatkan dari kitab Perjanjian Lama bahwa mereka menantikan Yesus datang kedua kali mendirikan kerajaan sorga di bumi setelah masa sengsara besar pemerintahan antikristus di bumi ini. Barulah mereka diselamatkan masuk ke dalam kerajaan yang disebut dengan kerajaan 1000 tahun. Jadi di bumi, Bapak Ibu sekalian, pengharapan mereka di bumi tidak sama dengan pengharapan kita yang surgawi saat ini. Bahwa Paulus mengatakan suatu saat nanti sangkakala Allah akan berbunyi dan Kristus akan datang menjemput kita, membawa kita diangkat ke surga, semua orang yang percaya yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus, yaitu semua anggota tubuhnya. Puji Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi sekali lagi Israel tidak pernah, nabi-nabi Israel tidak pernah menyatakan pengharapan mereka bahwa mereka akan naik ke surga. Bahkan mereka, ya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka supaya mereka berdoa agar kerajaan sorga itu turun ke bumi ini. Dan nanti pada akhirnya akan diwujudkan. Kita lihat di kitab Wahyu, mereka dikatakan di situ digambarkan bahwa mereka akan menempati Yerusalem yang baru seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada 12 muridnya ketika mereka bersama-sama melayani di bumi. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena kita ini adalah tubuh Kristus. Kita adalah tubuh Kristus, setiap orang yang percaya kepada Injil, keselamatan dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, tanpa perbedaan suku dan bangsa. Tidak ada Israel, tidak ada non-Israel, tapi kita satu tubuh, yaitu tubuh Kristus yang dimeteraikan dengan Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian. Itulah janji Tuhan kepada kita saat ini, yang sampai kepada kita, yaitu janji pembenaran hanya melalui iman kepada salib Kristus, ya. Jadi saya gambarkan di sini.
Jadi apa kaitannya dengan kita tadi? Dari Abraham, Bapak Ibu sekalian, ada salib Kristus, dan di sanalah segala dosa kita lunas dibayar. Ya, karena Kristus adalah benih Abraham. Kristus adalah keturunan Abraham. Dan melalui salib Kristuslah itu sampai kepada kita janji pembenaran oleh iman itu. Ya. Karena di salib itu, karena di sanalah segala dosa kita dihapuskan dan lunas dibayar, kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Itulah janji Allah yang sampai kepada kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi itu yang Paulus katakan tadi, janji berkat keselamatan berdasarkan kasih karunia Allah. Ada satu bagian lagi, Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat di dalam kitab Roma pasalnya yang keempat, ya. Roma pasal 4, ini masih berkaitan dengan Abraham dan iman Abraham yang dikaitkan dengan berkat keselamatan kita saat ini. Di Roma pasal 4, saya akan membaca, ya. Roma pasal 4. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Leluhur jasmani Rasul Paulus, karena dia adalah orang Yahudi, ya. Oke. Dan karena dia adalah orang Yahudi, dia adalah orang Israel. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya, jadi ini berkat ini yang sampai pada kita. Abraham percaya kepada janji Allah, kepada firman Allah yang disampaikan kepadanya, dia dibenarkan. Dia jadi benar. Sama dengan kita juga sekarang. Kita percaya salib Kristus, kita percaya Yesus mati hapus segala dosa kita, maka kita dibenarkan. Jadi benar kita di hadapan Allah. Karena kita percaya pada firman yang disampaikan pada kita saat ini, yaitu Injil kasih karunia Allah. Ya. Nah, kemudian ayat 4. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi, ayat 5. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Imannya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, bukan berkat-berkat yang kita rinci tadi, yang berkat yang dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya, Ishak, Yakub dan bangsa Israel. Tetapi ini adalah berkat keselamatan, pembenaran hanya melalui iman kepada Kristus Yesus yang sampai pada kita saat ini. Ya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Bayangkan Bapak Ibu, luar biasa, ya. Ada orang yang tidak bekerja, tidak melakukan apa-apa, tetapi dia percaya kepada kebenaran yang dinyatakan saat ini, yaitu kebenaran Allah melalui iman kepada Kristus Yesus yang sudah mati menghapus segala dosa kita. Imannya diperhitungkan jadi kebenaran. Orang itu jadi benar. Luar biasa. Siapa yang membukakan itu, Bapak Ibu? Rasul Paulus yang membukakan itu kepada kita. Ya. Kalau Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Rasul Paulus mengatakan kalau ada orang yang tidak bekerja, tidak berbuat, namun percaya kepada Allah yang membenarkan orang durhaka, membenarkan orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka imannya itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Ayat 6. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya,
Dan yang ditutupi dosa-dosanya, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Daud juga mengatakan hal yang sama. Tapi kepada siapa Daud mengatakan itu? Apakah Daud mengatakan itu untuk berkat keselamatan, pembenaran karena iman kepada Kristus Yesus kepada kita saat ini ditujukan oleh Daud? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Daud sedang berbicara melihat ke depan bagaimana Kristus nanti datang kedua kali akan menghapuskan semua dosa-dosa daripada bangsa Israel. Tuhan akan mengampuni mereka secara penuh 100%. Tapi menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Nanti itu, ya, pengharapan yang disampaikan oleh Daud ini adalah pengharapan bagi bangsa Israel sesuai dengan nubuatan bagi bangsa Israel, ya. Nah, tetapi Paulus mengambil itu untuk memperlihatkan, untuk menunjukkan bahwa Daud pun mengatakan hal yang sama bagi bangsa Israel, tapi bukan saat ini berlakunya, saudara-saudara. Karena bukan melalui Israel sekarang berkat itu sampai kepada dunia seperti yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, bahwa semua bangsa akan diberkati olehnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, di ayatnya yang ke-9, adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang-orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi kita sama dengan Abraham dalam hal itu. Ya, bukan dalam hal rincian berkat yang disampaikan kepada Abraham dan keturunannya Ishak dan Yakub dan bangsa Israel. Bukan dalam hal itu. Tetapi dalam kaitan ya posisi daripada iman, hanya karena iman, ya, Abraham beriman kepada Allah, lalu langsung Allah membenarkan dia. Sama dengan kita juga. Karena kita percaya sekarang kepada Yesus Kristus yang sudah mati mengampuni segala dosa kita, langsung kita dibenarkan dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya, kemudian ya, kita lihat lagi. Ayat 10. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat, Abraham. Pada saat fase waktu mana Allah memperhitungkan kepada Abraham karena iman menjadikan dia jadi benar? Sebelum disunat atau sesudah dia disunat? Ayatnya yang ke-11. Oh, masih ayat 10. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Untuk mengidentifikasi iman Abraham dibenarkan hanya melalui iman, Paulus mengambil contoh itu berkaitan dengan kita, bahwa sekarang pun kita ini dibenarkan bukan sesudah kita bersunat. Ya, karena kita adalah orang-orang yang tidak bersunat. Kita adalah bangsa-bangsa lain. Jadi itu kaitannya mengapa kita dikatakan menerima berkat Abraham karena iman. Ya. Jadi sebelum Abraham disunat, dia sudah dibenarkan karena iman. Sekarang kita juga menerima lagi, ya, hal yang sama, bahwa kita dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus walaupun kita tidak bersunat. Kalau bangsa Israel tidak bisa tidak bersunat, karena itu adalah janji Allah, kewajiban mereka, ya, adalah sunat untuk selama-lamanya. Dan di Kejadian pasal 17 sudah kita baca, siapa orang Israel yang tidak bersunat akan dilenyapkan, akan dibunuh. Konsekuensinya adalah mereka harus dibunuh kalau mereka tidak bersunat. Tetapi sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, berkat Abraham sebelum dia disunat itu sampai kepada kita, yaitu apa? Berkat dibenarkan hanya karena iman, tanpa sunat, tanpa hukum Taurat, tanpa perbuatan, tetapi murni hanya melalui iman saja. Ya, hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, kepada salib Kristus. Itulah berkat Abraham yang sampai kepada kita, yaitu hanya melalui iman. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, sekarang kita lihat lagi di ayatnya yang ke-16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua.
Abraham adalah bapak kita semua karena iman sebelum dia disunat. Ya, karena kita adalah orang-orang yang tidak bersunat. Abraham juga adalah bapak daripada orang Israel. Kenapa? Karena Abraham disunat dan kepadanya diberikan perjanjian sunat kepada keturunannya. Orang Israel harus mengikuti janji itu. Janji sunat itu secara lahiriah. Itu maksudnya di sini. Ya. Nah, ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Nah, kita langsung lihat di ayatnya yang ke 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Siapa? Abraham tidak bimbang terhadap janji Allah, walaupun dia tidak diberikan keturunan, tetapi dia dengan waktu yang kesempatan yang Tuhan berikan kepadanya, dia tetap percaya bahwa yang dijanjikan oleh Allah dalam firman-Nya adalah benar. Sama seperti itu juga kita sekarang, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak melihat Allah, ya, secara kasat mata. Kita tidak melihat Yesus disalibkan di bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Bahkan kita tidak melihat surga sekarang ini. Kita tidak melihat bahwa Yesus akan datang di awan-awan. Tetapi kita percaya karena firman Allah mengatakannya. Dan itulah jaminan 100% benar. Kita percaya, karena percaya. Sama seperti Abraham. Belum melihat dia punya keturunan, tapi dia percaya. Nah, itulah kaitannya dengan kita. Kita belum melihat Yesus. Kita tidak melihat Yesus mati disalibkan. Kita belum melihat Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Tapi kita percaya. Kenapa percaya? Karena firman Allah mengatakannya. Itulah pentingnya kita mengetahui firman Allah. Karena iman kita hanya dibenarkan kalau kita mengerti apa yang tertulis dalam firman Allah. Kalau kita tidak mengerti apa yang tertulis, itu tidak bisa menjadi patokan. Ya, banyak orang, Bapak Ibu sekalian, mendasarkan keyakinan imannya melalui pengalaman pribadi, melalui pengetahuan pribadi, ya, atau melalui kebiasaan kelompok tertentu. Tidak bisa, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita hanya memiliki keyakinan sama seperti Abraham kepada janji Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Itu yang sangat luar biasa. Puji Tuhan. Nah, di ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. 22. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Kenapa? Kenapa kita bisa kebenaran? Karena iman ini diperhitungkan pada kita saat ini. Di ayat 24 dikatakan, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia, kepada Yesus yang telah kepada Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Inilah janji Allah yang sampai kepada kita, janji yang diberikan oleh Allah melalui Abraham, yaitu janji kebenaran karena iman atau keselamatan hanya karena iman, hanya melalui percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu sekalian, kenapa ini sangat penting kita mengerti? Karena sekarang ini begitu banyak orang mengajarkan keselamatan harus dengan iman ditambah dengan perbuatan baik. Ya, keselamatan diperoleh dengan iman ditambah dengan taat, ditambah dengan setia, ditambah dengan ini, dengan itu, dengan ini, dengan itu. Bapak Ibu sekalian, itu bukan kebenaran yang dijanjikan pada kita saat ini. Ya, di dalam Yesus kebenaran kita adalah hanya melalui iman. Dan kita dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan Kristus Yesus yang sudah mengampuni segala dosa kita. Bapak Ibu sekalian. Ya, berbeda dengan orang Israel, Bapak Ibu sekalian. Mereka, orang-orang Israel itu nanti akan dibenarkan oleh Allah, oleh Yesus Kristus ketika Dia sudah terlihat datang ke bumi ini.
Ya, sesudah mereka terlihat datang ke dunia ini, ya. Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu kita bertanya, bagaimana dengan janji ini? Janji yang disampaikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Apakah ini akan dipenuhi oleh Allah? Apakah ini akan dilaksanakan oleh Tuhan Allah suatu saat nanti? Iya. Itu adalah janji Tuhan. Kita baca bagian yang terakhir di dalam Roma pasal 11 ayat 25. Roma pasal 11 ayatnya yang ke-25 dan ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-27. Saya akan membaca, ya. Judul perikopnya di situ dikatakan penyelamatan Israel. Nah, itu artinya Israel sedang tidak diselamatkan, tetapi akan diselamatkan. Bagaimana skenarionya? Begini, Paulus katakan, ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Ini adalah rahasia yang Tuhan bukakan melalui Rasul Paulus, ya, kepada kita. Apa? Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi sekarang ini adalah penyelamatan dari bangsa-bangsa lain untuk masuk ke dalam tubuh Kristus. Sampai itu penuh, ya, sampai itu sudah tergenapi, semuanya jiwa-jiwa dimenangkan, digenapi sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah, ya. Maka waktu yang ditentukan oleh Allah, maka dikatakan ayat 26, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Ya. Jadi penyelamatan bangsa Israel itu nanti dengan seluruh berkat yang dijanjikan ini bagi mereka. Ya. Bapak Ibu, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, dia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub, dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Apabila Tuhan menghapuskan dosa mereka. Apabila. Kapan? Nanti. Ya. Kapan dosa kita dihapuskan oleh Tuhan? Sudah selesai di atas kayu salib. Itu yang dinyatakan oleh Injil Kristus. Itu yang dinyatakan oleh Injil yang dibawa oleh, yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Injil kasih karunia Allah. Segala dosa kita telah diampuni sekali untuk selama-lamanya. Lunas dibayar. Kita telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Setelah selesai program Allah untuk kita bangsa lain, untuk gereja tubuh Kristus, kemudian kita akan diangkat di awan-awan, barulah Tuhan kembali, ya, untuk mengurusi janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk menjadikan mereka menjadi berkat yang besar bagi seluruh bangsa di muka bumi ini. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, janji Allah, janji kemakmuran yang Allah janjikan kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub itu pasti dipulihkan di tanah perjanjian. Di mana? Di tanah Kanaan. Di mana? Di Yerusalem. Tanah pusaka mereka, itu pasti. Tapi bukan sekarang. Allah memberkati setiap orang saat ini di dalam Yesus Kristus dengan berkat-berkat surgawi, seperti dikatakan di Efesus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa kita, karena di dalam Kristus Yesus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat-berkat surgawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan disitulah harta kita berada, karena disitulah hati kita berada. Oleh karena Roh Kudus telah menaruh itu di dalam hati kita sebagai pengharapan kita yang penuh kebahagiaan dan sukacita dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu marilah kita mengucap syukur senantiasa, belajar firman Tuhan yang dibagi dengan tepat, supaya jangan mencampur adukan semua apa yang di Alkitab itu. Janji Allah tidak sama kepada semua orang. Ya, kita harus melihat janji yang mana yang sampai pada kita. Dan ini adalah berkat yang terbesar, bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mengampuni segala dosa kita, kita dikuduskan, kita dibayar lunas, dan ketika itu Roh Kudus dimeteraikan sebagai jaminan dari segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita di dalam surga. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Marilah kita membagikan firman Tuhan, dan sebagai wujud kita mengasihi Kristus,
dan mengasihi sesama kita kepada semua orang, karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur bahwa pada malam hari ini kami sudah melihat bagaimana janji Allah. Janji Allah kepada Abraham, dia dibenarkan hanya karena iman, melalui iman. Iman kepada firman Allah. Ketika itu engkau berkata bahwa melalui Abraham semua bangsa akan diberkati. Saat ini kami juga menerima kebenaran karena iman. Karena kami percaya, karena kami beriman kepada anak tunggal Allah, Yesus Kristus, yang sudah mati di kayu salib dan yang sudah bangkit untuk mengampuni segala dosa kami, lunas dibayar, dan kami telah dibenarkan dengan cuma-cuma hanya melalui iman kepada karya pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Semata-mata itu adalah anugerah, bukan karena perbuatan kami, bukan karena usaha kami, bahkan bukan oleh karena perjanjian Allah yang disampaikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi itu adalah janji Allah yang sampai kepada kami melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bahwa kewargaan kami adalah di dalam surga, bahwa Engkau akan datang menjemput kami di awan-awan, akan membawa kami ke dalam surga yang kekal bersamamu, Tuhan Yesus yang sudah dipermuliakan. Terima kasih Bapa, diberkatilah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini, dan biarlah namamu dipermuliakan, dan biarlah segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya serahkan kepada Pak. Ya, terima kasih juga yang di Facebook, yang di live streaming. Tuhan Yesus memberkati semuanya.